Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Ainu dari Pendidikan IPS 2018 dengan NIM 1806571. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Performance Based Assessment. Model pembelajaran Performance Based Assessment terdiri dari dua komponen, yaitu tugas dan rubrik. Pada model pembelajaran ini, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dipraktikkan berdasarkan penguasaan kemampuan kognitif dan keterampilan siswa. Tugas yang diberikan lebih menekankan kepada siswa untuk pemecahan masalah, komunikasi, dan hubungan konsep dengan persoalan dunia nyata. Tugas yang diberikan juga dapat berupa suatu proyek, pameran, portofolio, diskusi, presentasi, atau tugas-tugas yang mengharuskan siswa untuk memperlihatkan kemampuan kinerjanya. Tugas yang diberikan juga harus adil dan dapat mengukur kemampuan siswa. Instruksinya juga harus jelas bagi guru dan siswa, menantang, dapat diselesaikan, bermakna, dan menarik bagi siswa. Waktunya mencukupi, serta sesuai dengan kompetensi yang hendak dinilai. Kemudian, tugas yang telah diberikan dinilai juga berdasarkan indikator tertentu dengan menggunakan rubrik penilaian. Adapun karakteristik model pembelajaran Performance Based Assessment yaitu: pertama, model pembelajaran ini mengintegrasikan dalam strategi pengajaran serta penilaian, dan keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Kedua, tugas yang diberikan berorientasi pada kegiatan mendemonstrasikan atau praktik. Dan yang ketiga, menggunakan rubrik untuk menilai keterampilan siswa. Adapun keunggulan dari model Performance Based Assessment. Yang pertama, penilaian pembelajaran yang digunakan lebih baik dibandingkan dengan penilaian secara tes tradisional. Yang kedua, menyediakan evaluasi yang lebih lengkap dan alamiah untuk beberapa macam penalaran seperti kemampuan lisan dan keterampilan fisik. Dan yang ketiga, guru memiliki metode assessment yang saling mengaitkan dan sesuai dengan siswa, serta penilaian dapat disesuaikan dengan berbagai bakat dan kemampuan siswa. Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran Performance Based Assessment juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengemas pembelajaran yang berbasis kinerja. Kedua, guru dapat dengan mudah terpengaruh oleh penampilan siswa yang bukan menjadi kriteria penilaian. Dan yang ketiga, tugas yang diberikan kepada siswa harus jelas. Adapun langkah-langkah Performance Based Assessment pada proses pembelajaran menurut Kusmarni, Performance Based Assessment dapat menggunakan berbagai pendekatan seperti inquiry, cooperative learning, contextual learning, sosiodrama, bermain peran, diskusi, dan lain sebagainya. Berikut langkah-langkah model pembelajaran Performance Based Assessment pada proses pembelajaran. Tahap pertama yaitu merancang pembelajaran. Pada tahap merancang pembelajaran meliputi menganalisis kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan keterampilan yang diharapkan saat itu atau
atau setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau setelah menyelesaikan tugas, merancang model pembelajaran, menetapkan kriteria keberhasilan atau rubrik, dan menentukan bentuk instrumen penilaian yang akan digunakan. Lalu, pada tahap kedua, melaksanakan pembelajaran. Pada tahap melaksanakan pembelajaran, guru dapat memotivasi siswa untuk aktif. Guru juga dapat melakukan pertemuan secara rutin guna mendiskusikan proses pembelajaran yang akan menghasilkan suatu kinerja. Guru juga dapat menggunakan rubrik penilaian untuk menilai siswa dalam mempresentasikan hasil analisisnya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran. Pada tahap terakhir ini dilakukan penilaian berdasarkan penilaian yang disepakati oleh guru dan siswa. Siswa juga diharapkan dapat menghayati dengan baik keunggulan dan kelemahannya, sehingga hasil penilaian kinerja ini dijadikan tujuan baru bagi proses pembelajaran berikutnya. Lalu, apa tujuan utama asesmen? Menurut Aiken, tujuan utama asesmen, baik tes maupun non-tes adalah untuk menilai tingkah laku, kecakapan mental, dan karakteristik kepribadian seseorang dalam rangka membantu mereka dalam membuat keputusan, peramalan, dan keputusan tentang seseorang. Adapun pelaksanaan model pembelajaran performance-based assessment yaitu pada tahap pertama, guru dapat memberikan apersepsi seperti menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru juga dapat memberikan arahan mengenai aktivitas dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, guru juga dapat menjelaskan materi pembelajaran. Pada tahap kedua, guru membagi siswa baik secara individu ataupun dengan membuat kelompok yang heterogen. Pada tahap ketiga, guru membagikan topik yang akan dikaji oleh masing-masing individu ataupun kelompok. Tahap keempat, siswa dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk kajian literatur dari sumber-sumber tertentu dengan sebanyak-banyaknya tentang informasi dan data berdasarkan topik yang akan dikaji. Pada tahap kelima, siswa diminta untuk membuat laporan hasil analisis dari berbagai sumber yang didapat. Pada tahap ini, siswa dapat mengelola informasi dengan melakukan penalaran seperti proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta atau data empiris yang didapat untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Siswa juga dapat memadukan informasi menjadi suatu pemahaman baru bagi siswa. Bahkan, siswa juga mulai melakukan tugas untuk membuat laporan hasil analisis. Pada tahap ke-6, guru juga diminta untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran dan membuat laporan hasil analisis. Biasanya, guru akan berkeliling mengamati kegiatan siswa saat berdiskusi dan akan memberikan bantuan bagi kelompok yang membutuhkan. Pada tahap ke-7, siswa dapat mengumpulkan laporan hasil analisis dan siswa dapat mengomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Sedangkan siswa yang lainnya diminta untuk menanggapi siswa yang presentasi. Dan pada tahap ini, guru hanyalah sebagai fasilitator, serta guru dapat melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan instrumen penilaiannya, yaitu written work atau rubrik penilaian.
Sedangkan pada tahap terakhir, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada tahap ini, guru dapat memantapkan atau mematangkan pemahaman siswa dengan cara mengajukan pertanyaan kepada siswa dan menilai jawaban siswa tersebut dengan penilaian yang sudah disepakati sebelumnya.